Peristiwa bersejarah yang sangat kontroversial adalah tatkala Raja Abraha dengan pasukan gajahnya nekat ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa fenomenal ini awal mulanya ditengarai oleh kejadian sepele. Berawal dari ambisi Raja Abraha yang ingin membuat tempat ibadah tandingan untuk menyaingi Ka'bah, dibuatlah gereja mewah bernama Al-Qulais di Sana'a, Yaman. Gereja itu dibangun begitu megahnya, bahkan dari waktu ke waktu terus dikembangkan. Tujuannya tak lain agar penduduk Yaman khususnya dan seluruh penghuni Jazirah Arab berpaling ke negerinya serta meninggalkan Ka'bah. Ambisi Abraha tersebut ternyata didengar oleh salah satu penduduk Mekah bernama Malik bin Kinanah. Tak terima dengan niatan buruk Abraha terhadap Ka'bah kebanggaannya, dia lantas menerobos masuk ke dalam gereja dan buang air besar di sana. Tak sampai di situ saja, dia lantas mengoleskan kotorannya ke dinding-dinding gereja. Mengetahui hal tersebut, Abraha naik pitam, terlebih saat dia tahu bahwa yang melecehkan gereja kebanggaannya itu adalah penduduk Mekah. Dari situlah muncul niatan buruk untuk balas dendam. Ka'bah dijadikan alat buruan untuk melampiaskan amarahnya. Raja Yaman itu sangat bersemangat ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan bekal kecakapan perang dan kekuatan militernya, dia pikir sangat mudah untuk sekedar menghancurkan Ka'bah. Saking semangatnya, Abraha lantas mengirim surat kepada As-Somah, Raja Najasyi, untuk meminta dikirim seekor gajah terbesar bernama Mahmud. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datang juga gajah kebanggaan negeri Najasyi itu. Tanpa berpikir panjang, Abraha dan pasukannya langsung bertolak dari Yaman menuju Mekah, dipimpin Mahmud di garda terdepan. Setelah berjalan beberapa hari, makin dekatlah mereka dengan kota Mekah. Dalam kesempatan tersebut, mereka mulai menebar teror yang membuat para penduduk tanah haram ketakutan. Pasukan berkuda yang dipimpin Aswad bin Mas'ud diperintahkan untuk merampas binatang ternak milik penduduk sekitaran Mekah. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib pun berhasil mereka rampas. Sebagai seorang pemimpin sekaligus penjaga Ka'bah, Abdul Muthalib merasa bertanggung jawab atas kejadian itu. Beliau pun mencoba menemui Abraha untuk diskusi, didampingi oleh beberapa anggota keluarganya. Kedatangan Abdul Muthalib sangat mengesankan bagi Abraha. Beliau begitu tenang, cerah, dan tidak menampakkan permusuhan sedikit pun, meskipun tempat sucinya akan dihancurkan oleh orang yang tengah berada di depannya itu. Karisma dan wibawa Abdul Muthalib menumbuhkan rasa kagum Abraha kepadanya. Raut wajahnya tak nampak rasa takut sedikit pun. "Apa maksud kedatanganmu, wahai pemimpin Quraisy?" tanya Abraha dengan angkuh. "Maksud kedatanganku adalah meminta pada paduka raja agar sudi mengembalikan unta-untaku," jawab Abdul Muthalib cuek, seolah tidak tertarik menanggapi ancaman Abraha. Mendengar jawaban itu, Abraha mengira bahwa Abdul Muthalib itu tipikal pemimpin yang egois, yang acuh pada rakyatnya dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Namun pemikiran itu segera sirna tatkala Abdul Muthalib berkata, "Aku adalah pemilik unta, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu." "Tidak ada yang bisa menghentikanku," jawab Abraha sombong. "Ada Tuhan pemilik Baitullah," tegas Abdul Muthalib. Selesai pertemuan itu, Abraha mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Begitu sampai Mekah, Abdul Muthalib langsung memerintahkan masyarakatnya untuk mengosongkan kota, mengungsi ke lereng-lereng untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lupa beliau memanjatkan doa di sekeliling Ka'bah, memohon agar Allah menjaga Baitullah. Di lain pihak, tatkala Abraha dan bala tentaranya hendak keluar dari Makhmas memasuki garis batas kota Mekah, perasaan khawatir tiba-tiba menyelimuti mereka. Gajah andalan mereka tiba-tiba tidak mau bergerak maju. Setiap diarahkan menuju ke Mekah, gajah itu dengan cepat menderumkan kakinya dan tak mau bangkit. Pasukan mulai panik, tetapi Abraha tetap tidak mau menunda misinya. Saat ia terus merengsek maju, tiba-tiba langit berubah menjadi hitam pekat. Bukan karena mendung, tapi karena sekawanan burung telah menguasai petala langit Mekah. Itulah burung-burung ababil yang dikirim Allah untuk menjaga Ka'bah. Tiap-tiap burung membawa 3 buah batu. Mereka menyerang pasukan Abraha dengan melepaskan batu-batu yang dibawanya. Pasukan Abraha menjadi porak-poranda. Tiap-tiap mereka yang tertimpa batu itu seketika langsung mati. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan langsung menembus dubur mereka. Beberapa orang dapat menyelamatkan diri dari amukan burung itu, seperti halnya Abraha. Dia berhasil lolos sampai ke Yaman. Namun saat dia kembali ke Yaman, dia pun tak
dapat bertahan lama, San'a menjadi saksi bisu kematian Abraha yang mengenaskan. Tubuhnya digerogoti penyakit aneh, ujung jarinya lepas satu persatu dan tak henti-hentinya mengucurkan darah. Panglima perang asal Habsah itu meninggal dengan dada terbelah. Sejak peristiwa itu, Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh yang doanya mustajab, sementara Mekah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut, dan tahun itu dikenal dengan Tahun Gajah.